Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Tafa Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor urut 1404624135. Di sebuah desa kecil yang religius, seorang dokter muda memulai hidupnya dari awal. Ia datang dengan niat untuk menyembuhkan, dengan ilmu, dengan bukti, dengan gelar, dan juga harapan. Tapi ternyata penyakit bukan satu-satunya lawan. Karena di hadapannya berdiri sesuatu yang tak bisa disentuh stetoskop, tapi bisa mengubah keputusan, keyakinan. Seorang pasien pertama bilang, "Dok, saya lebih percaya doa Tuhan yang menyembuhkan saya, bukan obat-obatmu." Dan sang dokter terdiam. Karena bagaimana bisa kau menyembuhkan orang yang tak ingin disembuhkan caramu? Apa gunanya ilmu jika ia ditolak oleh kepercayaan? Apa gunanya data, jurnal, riset bertahun-tahun jika pasienmu lebih percaya ramuan neneknya di dapur belakang rumah? Tapi kemudian ia belajar bahwa ilmu itu logis, tapi manusia emosional. Bahwa vaksin tidak bisa masuk kalau hatinya belum siap menerima. Dan bahwa terkadang peran dokter bukan menyembuhkan, tapi menemani. Filsafat ilmu mengajarkan kita tahu banyak hal, tapi tidak semuanya. Kita bisa cerdas, tapi belum tentu bijak. Dan etika mengajarkan bahwa membantu tak selalu berarti menyuruh, bahwa mendengar bisa lebih menyembuhkan daripada menyuntik. Akhirnya sang dokter paham bahwa menyembuhkan itu bukan soal ilmu saja, tapi soal rasa, soal iman, dan bagaimana kita menjadi manusia di hadapan sesama manusia. Peran filsafat ilmu dalam menjembatani perbedaan. Filsafat ilmu membahas hakikat ilmu pengetahuan, metodologi, dan batasan-batasan. Dalam konteks ini, filsafat ilmu dapat membantu dengan cara, pertama itu memahami keterbatasan dan objektif ilmu. Filsafat ilmu menekankan bahwa ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran, didasarkan pada metode empiris dan bukti objektif. Namun, ia juga mengakui bahwa ilmu pengetahuan bukan satu-satunya cara memahami dunia ini. Ini membuka ruang untuk dialog dengan cara pandang lain, seperti cara pandang agama dan cara pandang budaya. Kemudian, mendorong dialog interdisipliner. Filsafat ilmu mendorong pendekatan yang terbuka dan reflektif, sehingga seseorang dokter dapat menyadari bahwa keberhasilan pengobatan tidak hanya bergantung pada intervensi medis, tetapi juga kepercayaan pasien terhadap prosesnya. Kemudian mengembangkan pendekatan humanistik. Filsafat ilmu ini mengingatkan bahwa ilmu kedokteran juga harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan. Artinya, dokter harus memposisikan pasien bukan hanya sebagai objek medis, tetapi juga sebagai subjek dengan nilai dan keyakinan. Peran dalam etika pengambilan keputusan. Etika kedokteran sangat penting dalam situasi ini karena menyentuh langsung pada hak pasien, tanggung jawab profesional dokter, dan nilai-nilai moral yang berlaku. Prinsip otonomi. Pasien berhak memutuskan perawatan yang diterimanya. Meskipun dokter memiliki keahlian, pasien tidak boleh dipaksa menerima pengobatan yang bertentangan dengan keyakinannya. Ini adalah dasar prinsip otonomi.
prinsip beneficence dan prinsip beneficence, berbuat baik, dan non-maleficence, tidak membahayakan. Dokter harus mengupayakan hal yang terbaik untuk pasiennya, tetapi juga tidak memaksa tindakan yang mungkin dianggap membahayakan secara spiritual atau psikologis oleh pasien. Prinsip keadilan. Etika menuntut agar semua pasien diperlakukan secara adil, termasuk mereka yang memiliki cara pandang berbeda. Artinya, seorang dokter tidak boleh mendiskriminasi pasien karena alasan keyakinan. Jalan tengah. Filsafat ilmu dan etika memberi bekal untuk membangun jembatan dialog antar kedokteran dan agama. Jalan tengah. Filsafat ilmu dan etika memberi bekal untuk membangun jembatan antar dialog kedokteran dan agama. Dokter dapat mengedukasi dengan empati, bukan memaksa. Menghargai keyakinan sambil menawarkan pilihan medis secara transparan. Menjadi fasilitator, bukan hanya penyedia layanan medis. Dengan pendekatan ini, dokter tidak hanya menjadi praktisi ilmu, tapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia yang majemuk secara kultural dan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.